Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti anak-anak semua diberi kesehatan. Jadi untuk hari ini anak-anak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Kita berdoa sebelum belajar. Nah, untuk ketuanya silakan memimpin berdoa sebelum belajar. Siap, berdoa mulai. Anak-anak, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Arjuna. Iya. Kenapa Arjuna tidak masuk? Tidak tahu. Tidak tahu anak-anak? Tidak. Iya. Arjuna. Ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mbak Adiba untuk maju untuk memimpin dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk anak-anak semuanya sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, ayo semua berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari mantu ibuku. Indonesia kekuasaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum pembelajaran, anak-anak masih semangat untuk belajar? Masih. Coba kita sekarang tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk konsentrasi. Karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Apakah anak-anak suka membaca? Suka. Anak-anak senang membaca? Senang. Kenapa anak-anak senang membaca? Iya, karena kalau anak-anak senang membaca itu yang tadinya tidak mendapatkan informasi atau belum tahu informasi, kalau anak-anak senang membaca berarti yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang apa? Buku fiksi dan non fiksi.
dan non-fiksi. Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Nah, nanti tinggal kalian itu menyetujui atau tidak dalam kesepakatan kelas ini. Nah, kesepakatan kelas yang pertama yaitu aktif dalam kegiatan kelompok. Nah, kalian sepakat atau tidak dari kesepakatan kelas yang pertama? Sepakat ya? Atau siap ya? Siap tidak anak-anak? Siap. Siap. Nah, jadi nanti ketika kalian kerja kelompok harus aktif dalam kelompok. Jangan diam saja. Nah, kerja kelompok atau berdiskusi. Nah, yang kedua yaitu menghargai dan berempati. Nah, nanti ketika pembelajaran kelompok atau diskusi harus saling menghargai antar teman. Misalkan kalau anak-anak mempunyai pendapat, nah teman lain harus menghargai pendapat dari teman yang lainnya. Nah, sebelum ke materi di sini Bu Guru mempunyai sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah apa yang kalian ketahui tentang pengertian buku fiksi? Ada yang tahu? Ayo. Buku fiksi adalah jadi buku yang ditulis dari imajinasi atau hayalan seorang penulis. Nah, itu pengertian dari buku fiksi. Apa pertanyaan lagi? Apa yang kalian ketahui tentang pengertian buku non fiksi? Ayo, apa pengertiannya buku non fiksi? Iya, buku yang merupakan kebalikan dari buku fiksi. Maksudnya kebalikan itu bagaimana sih? Kalau buku fiksi itu seorang penulis berhayal, menggunakan imajinasinya terus dijadikan buku. Tapi kalau buku non fiksi itu penulisnya itu melihat dari cerita atau kenyataan nyata, tidak dari hayalan. Ya, bisa dipahami pengertiannya? Bisa. Jadi kalau buku fiksi itu adalah buku cerita yang dibuat oleh penulis dari hayalan atau imajinasi dari seorang penulis. Sedangkan kalau buku non fiksi itu ceritanya atau isinya itu fakta atau nyata dari isi dari buku non fiksi itu. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Nah, terus selanjutnya buku fiksi dan non fiksi. Apa saja yang pernah kalian baca? Kalian pernah membaca buku fiksi? Pernah. Apa judulnya? Kelinci dan Buaya. Nah, itu termasuk contoh dari buku fiksi. Berarti anak-anak sudah pernah membaca? Iya. Selain cerita itu ada juga termasuk buku fiksi itu nanti ada juga dongeng, ada komik, ada cerpen. Pasti anak-anak sudah pernah membaca. Sudah pernah? Sudah. Nah, di sini Ibu ulangi lagi, buku fiksi adalah buku yang ceritanya dibuat dari imajinasi seorang penulis atau hayalan. Nah, itu. Terus dalam buku fiksi, tokoh-tokoh cerita dan tempat tidak selalu nyata. Maksudnya tidak selalu nyata apa? Misalkan di sini yang judulnya Kelinci dan Buaya. Berarti tokohnya termasuk apa? Hewan atau manusia? Hewan. Kalau hewan itu kan berarti hewan bisa bicara tidak? Tidak. Nah, itu termasuk yang dinamakan dengan buku fiksi. Terus ciri-ciri tujuan untuk membaca buku fiksi apa itu? Untuk menghibur atau mengajak pembaca berpetualang dalam cerita yang menarik. Nah, dari situ anak-anak misalkan membaca ceritanya menarik, ceritanya lucu. Nah, itu termasuk dari bagian dari buku fiksi. Iya. Terus contoh-contoh dari buku fiksi. Contohnya yang pertama apa itu tadi? Novel atau cerita anak. Bisa
sebuah buku seperti ini yang dinamakan buku fiksi. Paham ya? Terus yang selanjutnya, pengertian dari buku non fiksi. Ayo, buku non fiksi adalah fakta atau informasi nyata. Nah, kebalikan dari buku fiksi. Nah, kalau buku non fiksi itu nyata, isinya itu di dalamnya itu menceritakan itu yang nyata. Tapi kalau buku fiksi itu hayalan atau imajinasi. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan atau menjelaskan sesuatu secara akurat. Akurat itu adalah nyata, tidak ada hayalan. Terus, buku non fiksi sering digunakan untuk belajar dan mendapatkan informasi yang benar. Maksudnya untuk belajar apa ya? Ketika kalian membuka buku bahasa Indonesia itu kan untuk belajar ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi seperti buku bahasa Indonesia, matematika, itu termasuk buku non fiksi. Nah, contoh-contohnya buku non fiksi. Yang pertama apa? Buku pelajaran. Kalian punya buku pelajaran? Pastinya punya. Contohnya buku pelajaran. Yang kalian bawa sekarang buku pelajaran apa? Bahasa Indonesia, iya. Terus seperti matematika, terus ilmu pengetahuan atau bahasa tadi. Terus yang kedua, ensiklopedia, buku yang terdapat informasi tentang berbagai topik. Tentang berbagai topik itu misalnya seperti majalah. Majalah itu kan biasanya menceritakan tentang kenyataan yang dibuat seperti topik. Ya, topik itu permasalahan yang ada di dalam buku itu tadi, ya, seperti majalah tadi. Terus biografi, buku tentang kehidupan seseorang yang nyata. Nah, itu buku yang menceritakan tentang kehidupan yang nyata. Nah, itu kan berarti tidak berhayal. Dia emang kejadiannya seperti itu. Nah, dia dijadikan sebuah buku yang dinamakan buku biografi. Nah, coba sekarang anak-anak dengarkan dulu video ini. Dengarkan dan perhatikan sambil dipelajari. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini kita akan coba mempelajari tentang apa sih arti dari teks fiksi dan teks non-fiksi itu. Kemudian apa contoh-contoh atau jenis-jenis teks fiksi dan non-fiksi. Bisa dipahami? Sudah. Siapa yang masih bingung? Tidak ada, berarti anak-anak sudah bisa memahami. Nah, setelah kalian mendengarkan video atau tentang pembelajaran tentang fiksi dan non-fiksi, sekarang ayo kita menebak isi buku. Nah, di sini nanti ada beberapa buku. Nah, buku ini termasuk contoh dari buku apa sih? Yang pertama yang berjudul Lede si Joki Cilik. Menurut anak-anak itu termasuk buku fiksi atau buku non fiksi? Fiksi. Ya, kalau sudah bisa, sekarang kita akan membaca sebuah cerita dari buku apa itu termasuk? Buku apa? Buku fiksi. Nah, di sini ceritanya menceritakan tentang kelinci kecil dan burung pipit. Ayo, sekarang kita baca ceritanya. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Terus wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa kelinci kecil yang bertanya? Siapa itu berarti? Burung pipit. Soal-soal ini nanti kalian bisa mengingat dari cerita yang sudah kalian baca tadi. Paham? Paham anak-anak semuanya? Paham. Nah, dari sini Ibu akan membagikan soal atau LKPD-nya. Kalau sudah dapat, langsung dikerjakan. Jangan lupa nama dan
Sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah selesai soal 1 sampai 5? Sudah. Kalau sudah, sekarang dikumpulkan. Nah, di sini nanti Bu Guru bagikan selembar karton. Nah, karton itu nanti kalian mengisi soal-soal dari ketiga soal itu, nulisnya di karton. Kenapa kok di karton sih, Bu? Karena nanti ketika kalian presentasi ke depan, nanti ditempel di depan sini. Nah, jadi ketahuan hasil dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Paham? Paham? Di sini Bu Guru bagikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bentar ya, Bu Guru dengan soalnya dulu. Nih ya, di sini. Ya, sekarang dikerjakan. Berdiskusi kelompok. Nanti kalau sudah selesai, presentasi. Ditulis kelompoknya di sini, ditulis kelompoknya. Ya, kena. Ya, itu. Sesuaikan nomor di sini, ditulis kelompok berapa kamu, biar nanti ketika presentasi tulis apa, tulis kelompoknya. Nah ya, sekarang kita mulai presentasinya. Kelompok 1 untuk maju ke depan. Ayo, dibacakan hasil dari kelompoknya. Nah, nanti kelompok yang lainnya menanggapi. Apabila ada yang ingin bertanya dari kelompok 1 yang maju, nanti anak-anak boleh bertanya. Yuk, ini maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, dengarkan kelompok yang lainnya. Buku fiksi atau buku pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pembaca tentang bahasa, tata bahasa, dan kemampuan berkomunikasi, dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Buku pelajaran bahasa Yang mau bertanya? ada. Iya, tunjuk jari. Iya, oke. Mengapa buku non fiksi memberikan informasi yang faktual? Iya, mengapa buku non fiksi memberikan informasi yang faktual? Mengapa? Ayo. Karena tujuan utama dari buku non fiksi adalah untuk mendidik, menyampaikan kebenaran, dan memberikan pengetahuan. Iya, karena buku non fiksi termasuk buku yang ini. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempo jempol. Cepat, cepat, bagus. Hasil di salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Buku non fiksi bertujuan untuk memberi banyak manfaat bagi pembaca, misalnya meningkatkan daya kritis, meningkatkan daya analisis, memperkaya penguasaan kosakata, dan mengasah daya ingat. Sedangkan buku fiksi bertujuan untuk menghibur si pembaca, juga dapat
ditujukan untuk menyampaikan pesan moral. Buku bahasa Indonesia atau buku non-fiksi karena buku non-fiksi memiliki arti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Iya, itu hasil dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Ada. Iya, oke. Ayo, pertanyaan apa? Apa maksud dari menghibur si pembaca itu? Bagaimana atau dilihat dari mananya? Memberikan pengalaman yang menarik, menyenangkan melalui alur cerita. Contohnya, apabila cerita fiksi itu terlalu lucu dan terlalu... Ya, ada yang bertanya lagi? Tidak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, cepat. 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 Bagus. Siap, kelompok 3. Ayo cepat. Ini. Harus sudah siap. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dibacakan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Ya. Buku non-fiksi atau buku pelajaran bahasa Indonesia tentang bahasa dan kemampuan berkomunikasi dan membangunkan kemampuan membaca, memberikan pembicaraan dan mengangkat dadakan. Buku non-fiksi menunjukkan untuk membicarakan mendidik hasil dari pelajaran moral atau bahasa, Ya. pesan-pesan tentang kehidupan Ya. melalui kisah fiksi. Buku pelajaran bahasa Indonesia atau buku non-fiksi lebih memberikan informasi visual karena buku non-fiksi membicarakan pengetahuan yang nyata dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Contoh utama Sudah? Sudah? Nah, ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah. Begitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, cepat. 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 Bagus. Yang kelompok yang keempat. Ya. Ya udah, perhatikan dulu nanti. Alhamdulillah anak-anak sudah mengerjakan berdiskusinya dengan baik, bisa menghargai sesama temannya. Nah, dari diskusi tadi ya anak-anak bisa memahami materi dari awal sampai akhir? Bisa? Bisa. Coba ibu ulangi lagi. Apa sih pengertian dari buku fiksi? Buku fiksi itu adalah buku yang ceritanya tentang imajinasi atau khayalan dari seorang penulis. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, alhamdulillah di sini anak-anak semuanya dalam mengisi soal-soal tadi, dari yang soal individu tadi, alhamdulillah ibu lihat di sini tadi anak-anak sudah bisa memahaminya. Baiknya gimana sih Bu? Baiknya anak-anak intinya sudah bisa memahami antara buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, untuk pembelajaran hari ini anak-anak merasa senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah. Merasa menarik tidak pembelajaran hari ini? Menarik. Alhamdulillah. Berarti dari awal sampai akhir pembelajaran anak-anak bisa memahami apa materi untuk hari ini. Nah, kalau anak-anak sudah bisa memahaminya, untuk materi yang selanjutnya, pertemuan yang akan datang
pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita nanti akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, kalau hari ini kan tadi membahas tentang apa? Buku fiksi dan non fiksi. Nah, pertemuan yang akan datang, insya Allah nanti kita akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, dari sini ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup? Cukup? Berarti anak-anak sudah bisa memahaminya. Nah, sekarang bukunya dimasukkan, kita terlebih dahulu berdoa. Setelah belajar, nah dari situ anak-anak harus dipelajari lagi materi-materi selanjutnya. Terus anak-anak nanti ketika pembelajaran yang akan datang, anak-anak harus seperti ini ya. Maksudnya harus tetap semangat dalam belajar. Jangan sampai ketika belajar itu kalian tidak